warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira Anissa dengan NIM C1C019064. Saya dari kelas R09 Prodi Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fikih zakat. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak video berikut ini. Adapun pokok pembahasan dari materi ini adalah yang pertama pengertian zakat, yang kedua sumber hukum, yang ketiga jenis zakat, yang keempat objek zakat, kelima penerima zakat, keenam orang yang tidak boleh menerima zakat, dan yang terakhir hikmah zakat. Untuk materi pertama mengenai pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar zakah yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang berperhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak. Selanjutnya, sumber hukum. Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Quran, 27 kali dalam satu ayat bersama salat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan salat. 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah. Beberapa ayat Al-Quran yang membahas mengenai zakat. Yang pertama, ambillah zakat ini sebagai harta mereka. Dengan zakat itu kamu memberikan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat 9 ayat 103. Selanjutnya ada jenis zakat. Ada 2 jenis zakat. Yang pertama, zakat jiwa atau zakat fitrah adalah yang diwajibkan pada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Lebih utama jika dibayar sebelum sholat Idul Fitri, karena jika dibayar setelah sholat Idul Id maka sifatnya seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Yang kedua, zakat harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Selanjutnya, objek zakat harta. Yang pertama, zakat binatang ternak. Dalam berbagai hadis dikemukakan bahwa ada 3 jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu unta, sapi, dan domba. Selanjutnya, zakat emas dan perak. Dan orang-orang, adapun ayat Quran surat 9 ayat 35, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Selanjutnya, yang ketiga ada zakat pertanian. Menurut Dewan Taqwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah. Selanjutnya, zakat barang temuan. Zakat barang temuan, barang tambang, dan serta hasil laut. Nah, kewajiban atas rizak ma'adin dan kekayaan laut ini didasarkan hukumnya adalah keumuman nasah. Yang pertama, selanjutnya zakat perdagangan. Selanjutnya zakat produksi hewan, dan yang ketujuh ada zakat investasi. Nah, untuk besaran jumlah zakat yang harus dikeluarkan menurut Yusuf Qaradawi adalah jika saham tersebut diperdagangkan dan bergerak di bidang industri atau perdagangan, maka dikenakan zakat 2,5% atas harga pasar saham dan keuntungannya. Selanjutnya ada zakat profesi dan penghasilan. Selanjutnya ada zakat atas uang, dan terakhir ada zakat perusahaan atau industri.
Selanjutnya penerima zakat yang pertama fakir. Fakir ini adalah seseorang yang kekurangan sandang, pangan, dan papan dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua ada miskin. Miskin ini adalah tergolong orang yang kekurangan tetapi tidak terlalu kekurangan, seperti ia masih mempunyai sandang, papan, dan pangan. Yang ketiga pihak yang mengurus zakat. Pihak yang mengurus zakat ini adalah amil zakat. Dan keempat adalah golongan mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Yang kelima orang yang belum merdeka. Orang yang belum merdeka ini adalah seorang yang masih menjadi budak. Yang keenam orang yang berutang. Yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah bisa disebut dengan fisabilillah. Dan yang kedelapan adalah orang yang melakukan perjalanan. Selanjutnya adalah orang yang tidak boleh menerima zakat. Pertama, orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Yang kedua, orang yang kuat mampu berusaha untuk mencapai kebutuhannya, dan jika penghasilannya tidak mencukupi baru boleh mengambil akad. Yang ketiga, orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Keempat, bapak, ibu atau kakek, nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat karena nafkah mereka di bawah tanggungan jawabnya, namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan. Selanjutnya adalah yang terakhir hikmah zakat. Yang pertama, menghindari kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin melalui menolong, membantu, membina, dan membangun kaum duafa. Selanjutnya yang kedua, pilar amal bersama antara si kaya dengan para muhajirin dan da'al yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meningkatkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akal yang buruk. Yang keempat adalah pembersih harta dan penjagaan diri ketamakan orang kafir. Dan yang terakhir ada ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.